Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Makassar tewas setelah menjadi korban pengeroyokan dan penikaman di sebuah hotel. Antisipasi dampak El Nino, pemerintah akan mencairkan anggaran 8 triliun rupiah mulai Oktober 2023. Diyakini mendatangkan rejeki, hari ke-10 bulan Muharram, kaum ibu di Kabupaten Pinrang menyerbu pedagang pecah belah berbahan plastik. Seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan hingga tewas di sebuah hotel di Kota Makassar pada Sabtu malam. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus ini melalui rekaman kamera pengawas hotel. Kamera pengawas merekam keributan di sebuah hotel di Jalan Andi Tonro, Kota Makassar pada Sabtu malam pekan lalu. Pertikaian kedua belah pihak terjadi di dalam hingga di luar hotel. Salah seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan dari kawanan pemuda lainnya. Meski sempat berusaha kabur dari para pelaku, namun ia tetap dikejar hingga ke area luar parkiran hotel, hingga akhirnya pemuda tersebut terjatuh. Melihat kondisi korban, para pelaku tidak berhenti beraksi, hingga akhirnya korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Korban diketahui bernama Aso, berusia 26 tahun. Pasca kejadian, Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate langsung melakukan penyelidikan termasuk mengecek rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi para pelaku. Selain memakan 1 korban jiwa, sejumlah perabotan di dalam hotel juga rusak. Menurut saksi, sebelum korban ditemukan tewas, terjadi keributan di lantai 2 hotel. Sama pacarnya dia di lantai 2. Ya, terus cowoknya bilang ayo dari ke lantai 3, tapi dia bilang itu ceweknya enggak mau kamu pulang. Ya sudah itu, enggak ada ribut, kembali semua di kamar. Enggak lama kemudian sekitar 3 menit 2 menit ribut di bawah, bilang apa ribut di bawah. Jadi turun nih pas sudah kejadian. Waktu ditusuk kita lihat? Tidak. Sudah terkapar karena 2 laki-laki tadi itu waktu coba tengah 2 laki-laki 1 perempuan. Waktu bertengkar apa yang mereka? Yang terakhir saya lihat turun di sini, yang pelaku masih pegang badannya, udah mandi di depan dia tadi. Jadi dia semua tidak berani kalau udah keluar. Bertengkar maksudnya waktu bertengkar apa? Sudah menikam nih, sudah menikam itu. Pas masih pegang badannya di tengah-tengah jalan situ. Yang di atas. Tadi tahu apa yang di atas. Karena bertengkar memang nih baru. Yang kita Kita tadi ada di CCTV juga ada kejadian memang pengeroyokan dan mengakibatkan korban luka, dan tadi setelah ditolong bawa ke rumah sakit dan informasinya meninggal dunia. Dan sekarang kita sedang melakukan pengejaran untuk pelakunya. Ya kita belum tahu, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Kita lihat nanti, tentunya setelah kita bisa tangkap baru kita ketahui motif maupun berapa orang yang melakukan. Kalau korban ini perempuan apa? Laki. Oke. Kegiatan di dalam dan di luar. Kalau CCTV-nya rekamannya di luar dan ya, tadi saya sampaikan nanti kita kembangkan. Nah, tentunya sekarang ini kita sedang sudah tadi olah TKP, kemudian kita lihat daripada CCTV yang ada di hotel ini, kemudian juga kita lihat korban, dan sekarang kita sedang memeriksa saksi-saksi yang ada. Nah, tentunya kita lakukan pengejaran terhadap orang yang patut kita duga sebagai pelakunya. Dari hasil pengecekan di lokasi kejadian, polisi mendapatkan barang bukti berupa senjata tajam jenis badik di sekitar area parkiran hotel. Raisa Abu melaporkan dari Makassar. Seorang aparatur sipil negara ASN ditemukan tewas di kediamannya di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mantiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Almarhum sehari-hari bertugas sebagai Kepala Ranting Pemberdayaan Sumber Daya Air Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Isak tangis mewarnai penemuan mayat seorang aparatur sipil negara ASN Kantor Pemberdayaan Sumber Daya Air PSDA bernama Muhammad Haris di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mantiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Almarhum ditemukan dalam keadaan membusuk dengan posisi duduk di tempat tinggalnya. Polisi menyatakan diperkirakan ASN itu sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Menurut hasil pemeriksaan dari medis, tidak ada tanda-tanda kekerasan.
badannya korban dalam keadaan terkelupas dan menimbulkan bau. Kalau korban ini meninggal diperkirakan kapan bangunannya? Korban meninggal diperkirakan sudah 2 hari, Oh, 2 hari ya. 2 malam. Tapi ini korban ini ASN, Bang? Ya, ASN. Oh, ASN ya. Dari kami dari pihak Kapolsek bersama anggota dan Pawas dan SPK dan Inapis dari Polres mengevakuasi korban ke rumah anaknya dan selanjutnya dibuatkan surat penolakan otopsi. Itu saja. Oke. Sehari-harinya almarhum bertugas untuk mengatur arus air irigasi untuk pertanian di wilayah Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang. Rekan almarhum menyatakan almarhum terakhir kali mengirim tugas kesehariannya melalui grup WhatsApp pada Selasa pekan lalu. Setelah itu tak ada lagi kabar dari almarhum. Hari Selasa. Dia pagi akan ada postingan hari Selasa. Ya. Ya, setelah dia ada dari lapangan, jam 9 lewat, dia singgah di kantor. Tapi saat Bapak ketemu sama almarhum, tidak pernah ada keluhannya bahwa ini... Tidak, dia habis makan satu hari bilang, pulang kah dulu. Agak tidak enak, saras dia. Begitu. Sempat mengeluh Pak dia? Sempat sedikit. Setelah hari itu tidak pernah lagi ada kabarnya atau bagaimana? Tidak ada, Mi. Kalau saya tidak ada, Mi. Ya. Itu misalnya tadi sempat mau sebenarnya singgah. Dia Ya. Baru dapat infonya kapan Pak? baru tadi, setelah maghrib, Mi. Iya. Justru saya buru-buru sembahyang saya tadi, itu dia langsung ke sini. Pihak keluarga langsung memakamkan almarhum di tempat pemakaman umum setempat. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Kawanan pencuri beraksi di sebuah toko kelontong di Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada Jumat dini hari pekan lalu. Para pencuri mengambil rokok dan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di toko Rose di Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Di toko kelontong tersebut sejumlah barang dagangan seperti rokok dan uang tunai dibawa kabur kawanan pencuri. Menurut korban, ia sempat memergoki 2 orang pelaku bersenjata badik mengangkat dus rokok. Namun saat ia mengambil parang untuk mengejar pelaku, pencuri sudah kabur. Rokok per dos itu, rokokku yang satu itu, satu dos tidak lolos. Dari lantai 2 ambil itu, rokok Surya. Nah, berapa dos ambil itu? Kira-kira perkiraan kalau nilai uangnya itu? Pokoknya kalau di rupiah lebih 200 juta. Lebih 200 juta rokok saja? Atau dengan uang? Dengan uangnya. Oh, dengan uang. Iya. Bagaimana caranya dia buka? Bagaimana? Itu dicungkil di depan, kemudian ini kunci kobra semua dijebol. Tapi tidak tahu kenapa pada saat saya mau turun, saya lihat di situ pakai badik mau buka itu rokok keluar. Jadi dengan saya tidak mau konyol juga, masa mau turun langsung di situ dengan tangan kosong. Jadi sambil paran di atas turun lari. Oh, berarti sempat kita dapat. Iya. Kita lihat berapa orang itu Pak? 2 aja kelihatan di sini, 1 di situ dengan di sini. Tapi pasti ada temannya di luar. Ya. Ada rekaman CCTV-nya Pak? Nah, ada rekaman tapi ngambil receivernya. Receivernya ngambil CCTV, dari situ tinggal penyimpanannya. Kunci motor yang mau dipakai memburu, ngambil juga kuncinya. Jadi profesional memang ini orang. Ya. Itu kejadiannya sekitar jam berapa Pak? Jam 2 sampai jam 3. Jam 3 sudah tidak ada orangnya di sini. Ya. Kawanan pencuri diperkirakan beraksi sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Mereka masuk ke dalam toko setelah mencungkil gembok pintu. Kawanan pencuri ini juga membawa kabur alat penerima atau receiver rekaman kamera pengawas yang merekam aksi para pencuri saat menggasak barang di dalam toko. Mereka juga membawa kabur kunci motor sehingga korban tidak dapat mengejar. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Aparat Polres Parepare menangkap seorang tersangka pembobol toko perhiasan emas Inti Jaya. Tersangka yang beraksi seorang diri pada 25 Juli lalu itu sempat terekam kamera pengawas saat melarikan diri menggunakan sepeda motor. Miswan berusia 29 tahun ditangkap polisi karena membobol toko perhiasan emas toko Inti Jaya. Ia diamankan di Mapolres Parepare pada 28 Juli 2023 lalu.
Tersangka membobol toko perhiasan itu dengan memecahkan kaca etalase menggunakan sebuah kunci Inggris sebelum mengambil sejumlah perhiasan dan kabur. Kapolres Parepare mengatakan perhiasan yang dibawa kabur pelaku kemudian digadaikan di kantor Pegadaian. Sementara perhiasan lainnya dititipkan kepada kerabatnya untuk disimpan dengan dalih milik pacarnya. Setelah melakukan pencurian emas, sebagian emas sudah digadaikan. Kemudian saat ini masih hasil 10 juta ya. 5 juta. Tunai ini ya 5.400.000 ini gadaikan. Pak, apakah ada kaitannya dengan rentetan yang sebelumnya Pizza Hut dan Alfamart ini, Pak? Iya, kalau kita melihat rentetan kasusnya ini, pelaku pencuri emas ini boleh dikatakan ini otak, ya otak dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang atau kejadian yang sudah terjadi. Namun beberapa kasus yang sudah terjadi Satreskrim, kemudian Satintel masih melakukan pendalaman. Untuk menghilangkan jejak, tersangka langsung merubah warna sepeda motor yang digunakan dari warna putih menjadi warna kuning. Tersangka memang sempat terekam kamera pengawas menggunakan sepeda motor Matic berwarna putih usai membobol toko perhiasan emas tersebut. Menurut catatan polisi, warga Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang itu sudah beraksi 4 kali di wilayah kota Parepare. 3 kali diantaranya dilakukan pada bulan Juli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.